Nah, kita mulai. Iya, Oke, mulai. udah ya Pak? Udah, oke. Udah. Shalom, shalom, selamat malam, Bro and Sis yang berada di dalam ruangan maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara Kalasum hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk kembali berkumpul bersama dan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari Ibu Ana untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Ibu Ana. Iya, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu yang dibimbing oleh Pak Erben. Bapak, biarlah teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini, kami percaya mereka juga punya kerinduan, sehingga mereka hadir pada malam hari ini ya Bapak untuk belajar bersama kami. Juga ya Bapak untuk mereka yang mendengarkan pembelajaran kami ini, saya percaya mereka akan dijamah oleh Roh Kudus-Mu sehingga mereka juga punya kerinduan untuk belajar bersama kami di sini ya Bapak. Juga nantinya yang akan mendengarkan Engkau menjamah mereka ya Bapak sehingga punya kerinduan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya Bapak firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Erben menjadi rema buat kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama Bapa di bumi seperti di surga. Biarlah Bapa doa saya yang kurang sempurna ini Engkau sempurnakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, pada acara malam ini seperti biasa yang menjadi narasumber kita adalah Pak Erben. Shalom, selamat malam Pak Erben. Oke, shalom, selamat malam. Ya, puji Tuhan. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, Amin ya Rabbal Alamin. sebelum memulai acara ini, saya mewakilkan dari semua anggota untuk mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah bersedia melive-kan acara kami, yaitu Erben Channel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan acara ini selanjutnya pada Pak Erben. Dipersilakan Pak Erben. Oke, shalom semua ya. Selamat malam. Shalom Pak. Ya, malam. Jadi malam hari ini kita akan bicara santai saja. Kita bahas tentang asal-usul dan penggunaan kata Allah dalam sejarah dan kitab suci. Tentu termasuk di sini kitab suci untuk saudara kita Muslim ya. Dan tentu Alkitab. Ada satu pertanyaan, apakah Allah itu adalah nama Sang Pencipta atau gelar atau panggilan kepada Sang Pencipta? Karena bagi orang Muslim Allah kan nama, sedangkan bagi kita itu gelar atau panggilan kepada Sang Pencipta. Pertanyaan berikutnya, apakah milik satu agama tertentu atau milik semua agama ini kata Allah? Kalau menurut hemat saya sebenarnya kata Allah itu milik orang yang memahami kata itu dan menggunakan kata itu tanpa memandang agama. Karena agama itu tak beragama, bahasa itu tak beragama. Kita lihat dulu bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia. Jadi kita kaitkan dengan bangsa Arab dulu. Karena kan diklaim mereka bahwa kata Allah itu miliknya Islam. Tapi kita harus bicara tentang sejarah bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia. Dari data, penyebutan paling awal istilah Arab itu ditemukan pada manuskrip Assyria dari abad ke-9 yang menurut pendapat kebanyakan peneliti dalam bahasa Assyria dan beberapa bahasa Semit lainnya artinya adalah orang-orang gurun atau orang Badui. Ada sumber bukunya itu Muhammad Suhail, ya, Tarik al-Arab Qabla al-Islam Beirut, Lebanon. Ya. Kemudian bangsa Arab tidak selalu terdiri dari orang Islam. Kalau kita mau bicara catatan sejarah ya, tetapi juga ada orang Kristen dan orang Yahudi.
Contohnya siapa? Ada Waraka bin Naufal, Siti Khadijah, dan lain sebagainya. Jadi ada di sana orang-orang non-Islam. Karena sesungguhnya Islam baru ada secara agama atau dalam kitab sejak Nabi Muhammad. Beberapa buktinya adalah adanya peradaban Nabat yang didirikan oleh bangsa Arab beragama Kristen. Jadi ada peradaban-peradaban di Arab itu yang didirikan oleh orang yang bangsa Arab, orang bangsa Arab, tapi agamanya Kristen. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat satu data bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisahkan tentunya. Karena ada bangsa, ada bahasanya. Nah, di situ. Makanya kalau di Indonesia kan terdiri dari berbagai bangsa. Ada bangsa Batak, bangsa Jawa. Bahasa Jawa ada, bahasa Batak ada, bahasa Nias ada, bahasa Bali ada, bahasa Sunda ada, bahasa Tionghoa ada, semua bahasa ada. Jadi bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisahkan. Nah, karena kalau satu bangsa terpisah dari bahasanya itu repot. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup sehari-hari, budaya mereka. Jadi kalau bangsa Arab sudah ada di abad 9, berarti di sini mereka menggunakan bahasa apa ini di abad 9? Kan tidak mungkin mereka menggunakan bahasa Inggris. Orang mereka bukan orang Inggris. Yang pasti di sini mereka menggunakan bahasa Arab. Gitu ya. Jadi, jika bangsa Arab sudah ada sejak abad 9 sebelum Masehi, padahal agama Islam baru ada pada abad 6 Masehi, berarti, nah ini perlu, bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam. Nah itu ya. Karena Islam baru di sini setahu saya. Sejak zaman Nabi Muhammad. Jadi jarak bangsa Arab dengan agama Islam itu 1500-an tahun. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa bahasa Arab milik Islam, maka data sejarah ini menjadi susah dipahami. Ini data sejarah. Jadi bangsa Arab sudah ada di sini. Nah, semoga orang mengerti ya. Kemudian, sekarang kita lihat dalam sejarah catatan Alkitab. Sejalan enggak? Sejalan enggak catatan sejarah ini, sejarah dunia ini tentang bangsa Arab, dalam sejarah dengan Alkitab? Kita lihat. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14-16, dikatakan Raja Arab memberikan upeti kepada Salomo yang berkuasa pada tahun 970 sampai dengan 971. Berarti data Alkitab ini sejajar dengan data sejarah. Kita lihat ini. Sejarahnya di sini ya. Ini lihat. Abad 9. Ya. Jadi sejalan dengan data Alkitab. Karena data Alkitab mengatakan juga abad 9 ini. Ya, abad 9, 10 lah. Oke. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab. Jadi bangsa Arab sudah ada, rajanya sudah ada. Tapi raja-raja Arab ini memberikan upeti kepada Salomo. Ya, jadi raja Arab itu memberikan upeti kepada Raja Salomo. Berarti bangsa Arab sudah ada. Nah, kita lihat lagi ya. Baru kalau kita masuk lagi di dalam Alkitab kita perjanjian baru, orang Arab disebutkan pertama kali itu dalam Kisah Rasul 2. Ya. Ini Kisah Rasul 2 ini ditulis tahun 52 sampai 62 Masehi. Jadi jaraknya lumayan ini di sini. Tapi inilah pertama kali ada catatan sejarah Islam, apa sejarah Islam? Sejarah bangsa Arab di dalam Alkitab dan dibandingkan dengan sejarah dunia. Kemudian di sini 52-62. Dikatakan orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya, orang Arab. Berarti orang Arab pasti sukunya Arab, berbahasa Arab, bangsanya Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan oleh Allah. Jadi sudah ada bangsa Arab dalam catatan Alkitab dan itu sejalan dengan
catatan sejarah dunia. Nah, sekarang kita lihat lagi, Rasul Paulus pertama kali itu memberitakan Injil ke tanah Arab. Hal itu tertulis dalam Galatia 1 ayat 17 dan ini ditulis oleh Paulus tahun 56. Jadi surat Galatia itu ditulis tahun 56. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi bangsa Arab itu sudah ada dalam catatan sejarah Alkitab. Catatan sejarah Alkitab tentang bangsa Arab, bahasa Arab tentu sejalan. Nah, jadi agama Islam itu baru ada tahun 600-an Masehi di tanah Arab. Dengan nabi pertama adalah baginda mereka Nabi Muhammad SAW. Ini kenyataan, ya. Jadi pertanyaannya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah dalam bahasa Arab ini? Kata Allah yang ada dalam bahasa Arab, siapa kira-kira? Apakah mungkin yang datang 600 tahun kemudian atau yang sudah ada 2000 tahun sebelumnya? Nah, ini tinggal direnungkan saja yang jaraknya itu. Oke, kita lihat. Siapakah yang lebih dahulu menggunakan? 970, 931 itu Raja Arab memberikan upeti kepada Salomo. Tahun 52-56 orang dari orang dari Arab turut serta menyaksikan peristiwa Takosta dan ini bicara non Israel. Ya. Kemudian tahun 56 Rasul Paulus sudah memberitakan Injil ke tanah Arab. Baru di tahun 600-an Masehi apa yang terjadi? Di tanah Arab lahir baginda Muhammad dan dia beragama Islam. Jadi di sini sudah ada bahasa Arab sini. Sudah ada bangsa Arab. Kemudian mereka semua menggunakan bahasa Arab zaman ini. Terus kalau di abad ini ada klaim mengatakan bahwa bahasa Arab itu bahasa mereka, maka kurang tepat. Karena histori yang jaraknya sekian ratus tahun itu tidak mungkin kan bahwa mereka lagi yang lebih dulu menggunakan. Tapi sudah pasti yang terdahulu menggunakan bahasa Arab. Nah itu, jadi ini yang harus dipahami. Kita lihat ini ya. Ini lihat. Oke ya. Jadi ini dia. Ini. Wah, jaraknya dari mana ini? Jaraknya dari 970 sampai dengan 600 itu 1500 tahunan. Sedangkan kalau jaraknya dari ini 1500 tahun kalau di sini. Jadi sudah jelas kita melihat bahwa kata Allah itu bukan milik agama Islam, tapi itu milik bangsa Arab. Oke, kita lihat ya. Jadi 1500 tahun sebelum Islam muncul, bahasa Arab sudah digunakan oleh bangsa Arab yang beragama pagan bahkan Kristen. Dan tentu saat itu belum ada agama Islam di tanah Arab. Nah itu. Jadi saya yakin berdasarkan data ini ya Islam belum ada secara agama itu. Nah, tapi nanti beda lagi penjelasan mereka, tapi namanya itu ya. Sekarang LAI mempertahankan kata Allah dalam Alkitab. Mengapa? Alasannya ada saya bukunya dikatakan Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata Elohim atau El atau Eloah dalam perjanjian lama. Jarak perjanjian lama dengan agama Islam itu 1000 tahun lebih. Ya, bangsa Arab dengan bahasa Arab dan juga orang Yahudi dan Aramaik sudah ada sebelum agama Islam. Itu yang harus dicatat. Jadi bangsa Arab, bahasa Arab, juga bangsa Yahudi dan Aramaik sudah ada sebelum agama Islam. Bahkan tadi kita bahas di depan, bahasa itu menjadi banyak saat peristiwa Babel. Ya, mudah-mudahan mereka mengerti. Tapi kalau mereka nggak baca kitabnya tulisan Musa, ya nggak akan ngerti. Paling mereka hanya berpolemik. Jadi Hebrew itu Elohim, El, Aramaik, Allah, kemudian Arabik, Allah. Jadi kata ini dipakai. Terus apakah Allah itu menjadi milik Islam? Ya tidak. Kita lihat ya. LAI mempertahankan kata Allah dalam Alkitab sebab
orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog-teolog Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah dalam tulisan-tulisan mereka. Penggunaan kata Allah oleh orang Kristen di Arab lebih tua daripada pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Ya tentu, karena Kristen, Paulus, bahkan peristiwa Pentakosta, bahasa Arab sudah dipakai memuji. Nah, di situ. Jadi tidak mungkin lagi. Ini ada inskripsi Al-Jabat ya. Al-Jabat itu 512 Masehi. Kalau kita bandingkan ini, Nabi Muhammad aja belum lahir. Dengan lambang salib pada bagian atas tengah. Nah, jadi ini ada tanda-tanya. Ada tanda salibnya dan ada di situ kata Allah. Dan ada menggunakan bahasa-bahasa itu ya. Oke. Jadi LAI mempertahankan kata Allah dalam Alkitab sebab, perhatikan di sini, Allah dipakai dalam semua versi kitab suci dalam bahasa Arab dari zaman kuno sampai sekarang. Nah itu. Kemudian orang Kristen di Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Malaysia, Brunei, dan lain, di mana bahasanya mempunyai kontak dengan bahasa Arab, semua memakai kata Allah. Jadi jelas ya. Kemudian, LAI mempertahankannya adalah umat beragama lain yang secara aktif menyebut Tuhan dengan kata Allah, antara lain itu peganut babisme. Jadi memanggil secara aktif dengan kata Allah itu antara lain ada pengadut babisme, Bahai, Mandean, Yahudi Mizrahi, serta Sikhisme, walaupun tidak secara eksklusif. Jadi jelas. Jadi umat beragama lain secara aktif menyebut Tuhan dengan kata Allah antara lain. Jadi kalau penganut-penganut ini bisa memakai kata Allah, mengapa mereka melarang kita menggunakan kata itu? Ya, karena kata itu tidak beragama. Oke, kita lihat ya. Jadi nama sesembahan di dalam sejarah, kalau kita itu YHWH Tetragrammaton dalam aksara Paleo-Hibrio bahasa Fenisia abad 10, bahasa Aram kuno abad 10 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi dalam aksara kotak Ibrani, kotak Ibrani. Ya, kemudian prasasti Mesa, stel dari Moab mengandung nama Allah Ibrani yaitu YHWH, dianggap kutipan tertua di luar naskah Ibrani. Jadi ada yang di sini lagi. Jadi prasasti Mahesa. Kita lihat ini ya, nama sesembahan. Jadi Allah itu penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan pada manusia Assyria. Saya sudah jelaskan di awal. Yang menurut pendapat kebanyakan peneliti dalam bahasa Syria dan beberapa bahasa Semit lainnya artinya adalah orang-orang kuno. Jadi orang Kristen Arab, ini kita lihat ya, sebelum adanya agama Islam, sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog-teolog Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah dalam tulisan-tulisan mereka. Penggunaan kata Allah oleh orang Kristen di Arab lebih tua daripada menggunakan kata dalam agama Islam. Nah itu. Jadi ini dia. Kata Allah apakah hanya milik umat Islam? Maka saya terjawab tidak. Karena kata Allah tak beragama dan bukan milik agama. Tapi kata itu, bahasa itu berkaitan dengan budaya. Budaya kita adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan. Oke, itu dari saya. Teman-teman mau menambahkan atau bertanya silakan. Oh Ibu iya, Ali. jadi berarti ini ya Pak, apa namanya, sejarahnya sudah jelas ya. Di data dari sejarahnya itu dijelas bahwa dari tahun 900 saja memang bangsa Arab itu udah ada ya Pak. Iya. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad ya, tahun 600 Masehi. Ya berarti ya perkataan kata Allah itu ya pasti, apalagi bangsa Arab itu kan waktu zamannya Raja Salomo itu mereka juga sudah mengenal agama Kristen ya Pak ya. Pasti ya kata Allah itu ya mereka pasti sudah menyebutkan gitu, ada gitu sebelum agama Islam itu masuk di negara Arab itu, di bangsa itu ya Pak. Benar ya Pak, seperti itu ya. Tapi memang itu diperdebatkan oleh polemikus ya Pak, masalah penyebutan ini. Iya, Allah iya. ini. Iya. Ya Bu Ana, silakan Bu.
mau menambahkan Iya, atau bertanya? kalau Iya. menurut saya sih Pak ya, Mhm. eee, harusnya, jangan maksudnya mengklaim itu punya kami, kata Allah gitu ya. Dilihat dulu Mhm. sejarahnya gitu kan, harus ada Iya, pembuktian dulu berdasarkan kalau apa? menurut Iya. saya kan seperti itu ya, Pak, ya. Mhm Karena kalau kita kan jelas mhm. ya, itu ada di Mhm. perjanjian lama ya, di Mhm. raja-raja itu. Mhm. Kalau kita kan jelas sudah Mhm. ada itu Mhm. sejarahnya. Jadi Mhm. kalau untuk diperdebatkan dan kita, tunjukin, ya mereka harusnya ya Mhm. mengerti ya, karena mereka sendiri kan Mhm. nggak punya Mhm. sejarah gitu ya. Nah Hmm. itu yang Iya, sulit betul ya Ibu untuk Ana, mereka iya. ngerti. Harusnya kan jadi Heeh. jangan bilang harus pakai logika. Ngapain pakai logika kalau lu nggak punya, bukti, kan gitu, benar nggak, Pak? Kalau kita ada bukti, terus kita, Iya. ngapain mesti kita ributin logika, kan gitu. Benar kan? Gitu. Iya. Ya kita ada, kalau ngomong kan, logikanya, Ada harus data pakai ya Bu Ana. logika, logika lah Iya. datanya mana? Datanya Iya. mikir-mikir, gitu, mungkin gitu kali ya. Pakai logika, data mikir-mikir. Nah itu, susahnya kan di situ. Kalau kita kan kita nggak perlu Kita langsung ributin keluar pakai data logika, ya Bu tetapi Ana, iya. Mhm. sejarahnya udah jelas, kayak begitu. Sejarahnya iya. Iya. Berarti ya, kalau sejarah itu kan ya nggak bisa dipungkirin ya, bener Pak Erben ya. Data Iya. dari sejarah itu iya, sampai, mau disangkal kayak gimana juga ya, sejarahnya itu ada gitu loh, tercatat gitu loh. Ya kan nggak bisa gitu, mau disangkal gimana. Ya kadang-kadang aneh juga ya Pak, Hmm. pemikiran mereka ya Pak, tetap ngotot bahwa Allah itu, dari agama mereka ya, penyebutannya itu ya. Iya. Iya. Ah. Kalau menurut saya sih Pak ya, kalau ajaran agama ya, kalau menurut saya sih, Mhm. kalau saya ya, yang kita Mhm. maksudnya yang harus diketahui bahwa apa sih ajaran dari Tuhan kita, kan gitu ya Pak ya. Iya, Kebaikan atau agama kita, bagaimana heeh. sih, manusia bisa bisa ada di Mhm. bumi, kan harusnya kan seperti itu gitu, apa aja. Tujuannya Terus apa, iya. kok ada Tuhan Yesus, apa sih, buat apa sih Mhm. Tuhan Yesus itu datang? Harusnya kayak mereka kan juga begitu ya. Jadi daripada ngurusin agama lain kan begitu ya Pak, mengklaim ini, itu, ini, Yes. itu. Mhm. Iya kan, Mhm. lebih baik kan seperti itu. Harusnya dia berpikir, Mhm. Allah itu, sejarahnya bagaimana sih bisa ada Allah? Sejarahnya Nabi Muhammad itu Mhm. bagaimana sih, Tujuan kan gitu. agamanya apa sih? Iya, Dulu mestinya dia begitu. lahirnya di mana, apa di kandang embe, apa di kandang apa, kan gitu. Harus tahu gitu loh. Jadi nggak usah Maksudnya mengklaim lebih bagus begitu loh. mempelajari sejarah agama dia ya, Iya, ya gitu loh. Doro ya? Jadi jangan korek-korek, orang Kristen ini di, perjanjian ini begini, begitu, begini, begitu. Itu sebenarnya nggak ada untungnya gitu. Untungnya itu apa coba? Kan gitu sih, Iya, bener nggak? Harusnya kan, betul. korek-korek aja, sejarah sendiri gitu loh. Sendiri ya, Gimana pelajari sejarah sendiri ya, dengan iya, mateng iya. gitu. Jadi nggak usah ngomongin agama ini jelek, agama itu jelek. Ya biasa, kalau orang syirik itu kan pasti membetulkan diri sendiri, benar nggak? Kan nggak Heeh, mungkin orang syirik itu membetulkan heeh. orang lain itu kan nggak mungkin. Mhm, Makanya mhm. susah juga sih, ya Pak ya, kalau nggak Iya, ada iya. sejarah yang jelas. Kalau kita kan Iya. Jadi sudah jelas. jadi mereka semua serba klaim nanti ya. Udahlah, mau Mhm. klaim itu tapi kenyataannya enggak gitu ya. Iya. Iya, ya, klaim yang tidak berdasar berarti dong ya Pak Erben. Oh iya memang. Klaim yang tidak berdasar, dasarnya Iya. nggak ada. Iya, Klaim klaim secara logika Pak. Tuh yang penting mereka ja terhibur aja. bener. Iya, berarti tujuannya itu Pak. Ya udahlah, Hmm. ya udahlah, ambillah kata Allah lah, ambil. Kamu seneng kan? Ya Silakan. kalau kalau kita kan tanpa kata itu pun kita pakai bahasa aslinya nggak masalah bagi Iya, kita. betul. Iya, Ya, iya masalah. betul. Tapi kita nggak pernah Aduh, klaim-klaim kok. Iya, iyalah betul. Pak, Mungkin. kita ngeklaim Saya juga nggak mau klaim untungnya Nabi apa? Muhammad,
Ya, Saya nggak mau klaim nabi mereka, Pak. Iya. Kenapa Pak? ya. Kenapa Pak? Kita nggak pernah ngeklaim Pak. Ya Untuk kan? apa kita klaim? Karena kita bukan umat klaim, tapi kita umat yang menemukan. Iya, Iya. betul, betul. Iya, Kita betul. kan umat Kita umat perjanjian, yang Pak. Kita ada Iya. fakta. bukan umat Iya. klaim kita itu, Pak. Shopee emang diklaim. Iya. Kalau Shopee itu diklaim. Shopee Makanya online. susah Aduh. sih ya, Pak ya. Makanya saya bersyukur. Iya. Iya. Bersyukur. Oke. Ini pada kemana ya? Kok pada Makanya ini pada Ya. nggak Mana? nongol. Wah, udah diajakin tadi, tapi ngilang. Jawabnya mau masuk tapi ngilang. Ya, ada tambahan lagi nggak nih? Iya, ada tambahan nggak? Enggak. Saya sih sebenarnya mau tanya yang itu, Pak, materi yang saya minta itu loh, Pak. Kan udah kukirim toh. Iya. Yang Saya nanti ada lagi mau minta materi lagi boleh, Pak? Ya, kalau ada aku kasih. Ada, saya kan selalu cek di channel atau Bapak. mau nyambung yang tadi tuh Pak, yang Allah Iya, di sambungin atas tadi aja, Pak, pelajaran yang Allah yang di atas Allah bukan Yesus mati di kayu salib menjadi kutuk. Aku Apa mau besok nanya? khotbah, aku mau persiapan lah. Oh ya udah, oke lah Iya. Pak, udah Aku ini materinya satu sih ya. udah ada itu. Kan udah pernah kita bahas ini, udah kubuat sebenarnya. Oh iya ya Pak. Ini sudah ada. Ya, yang pertanyaan nomor 3 loh, Nanti, Doro. iya, ini Pak. Iya. Yesus mati Ya, terkutuk. Iya. Ini latar belakang kita Galatia apa? Topik utama Paulus dalam suratnya ini apa? Kemudian topiknya kan kemerdekaan, topik utamanya. Apa kemerdekaan itu? Kemudian topik bahasan kita ini baru konteks bahasanya apa konteksnya, saya buat PowerPoint ya. Minggu depan lah Pak. Minggu depan ya, Pak. Minggu depan lah, Pak. Iya. Iya. Iyalah sih. Oke lah. Oke ya, kita Pak bahas. Erben. Iya. Oke, kita tutup ya Pak ya. Ya, kita tutup. Kelasnya ya. Pak Erben yang pimpin doa ya Pak. Boleh. Jangan lupa kuncinya sudah disiapkan. Kunci apa Pak? Kan mau kunci ditutup. apa Pak? Oh iya. Saya megangnya kunci jendela Pak. Oh. Yang megang kunci pintu kan Pak Erben. Saya Oke. Besok itu masih diomongin dulu, ada pelajaran gitu. Jadi udah Doro. Nanti materi kata Allah ini ya. nanti saya kirim ya. Ingatkan lah. Udah. Iya, Pak. Kalian nama yang kemarin ya Pak, yang materi 2 yang sebelum Bapak pulang kampung ada 2 materi yang pertanyaan itu belum di-share. Ntar saya kasih tahu Pak Erben deh. Di mana di WA ya Pak. Oke, siap. Ya, berdoa ya Pak. Oke, kita berdoa. Ya. Bapak, terima kasih kami boleh belajar, pengetahuan kami terbatas tentang kebenaran. Kami rindu Tuhan memberikan kami rasa haus dan lapar untuk belajar dan terlebih memahami kebenaran-kebenaran-Mu yang boleh kami temukan untuk kami boleh beritakan dan sebarkan sehingga banyak orang dimenangkan, mengerti dan dibimbing masuk kepada tarik keselamatan. Berkati kami yang ada di room ini, kami hanya bertiga, ada Ibu Aling sampai Ibu Ana. Teman-teman kami yang tidak masuk hari ini, kami berdoa, apapun alasan mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat mereka semakin setia dan taat. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami dan segala pergumulan. Untuk mereka yang sering menghina, merendahkan ajaran kita dan Yesus Kristus dan Allah, kami berdoa pengampunan dari Tuhan. Tuhan buat mereka. Terima kasih kami. Pujilah Bapa dalam nama Yesus. Amin. Selamat. Terima kasih Pak Erben untuk pelayanannya. Ya, salam.